Assalamualaikum. Lalu perkenalkan, nama saya Evan Zulfikar Fatureza dari NIM G0023 055 dari kelompok 5A10. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem neuron. Struktur neuron terbagi menjadi badan sel atau soma sebagai pusat pematik rangsang dan akson sebagai penyambung atau kabel rangsang dari badan sel menuju ke terminal akson untuk disalurkan ke neuron berikutnya atau disalurkan ke organ yang dituju. Untuk memahami lebih lanjut tentang sistem saraf perifer, penting untuk memahami teknologi di bawahnya. Di sini yang pertama ada nukleus, yang kedua ada traktus, dan yang ketiga ada ganglion, yang keempat ada nervus, dan yang terakhir atau yang kelima ada plexus. Yang pertama nukleus. Nukleus itu kumpulan badan sel atau soma di sistem saraf pusat. Yang kedua ada traktus. Traktus itu kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Yang ketiga ada ganglion. Ganglion itu kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf primer, saraf perifer. Yang keempat ada nervus. Nervus itu kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer atau menuju atau menjulur bebas. Yang terakhir atau yang kelima ada plexus. Plexus itu anyaman nervus di perifer. Nah, di sini sistem saraf itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pusat dan perifer. Nah, di sini juga pusat dan perifer juga terbagi menjadi dua. Yang pusat itu terbagi menjadi dua, ada encephalon dan medulla spinalis. Yang perifer terbagi menjadi dua juga, ada sensorik dan motorik. Sensorik juga biasa disebut dengan aferen, dan motorik biasa disebut dengan eferen. Nah, di sini sensorik juga terbagi menjadi dua, ada somatosens ori dan viscerosens ori. Nah, di sini somatosens ori di sini terbagi menjadi dua lagi, ada general dan ada spesial. Nah, kalau yang sistem motorik yaitu terbagi menjadi dua, ada somatik dan otonom. Terus yang otonom juga terbagi menjadi dua, jadi simpatis dan parasimpatis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem arteri. Nah, arteri diartikan sebagai pembuluh darah yang arah alirannya keluar atau menjauhi jantung. Hampir semua arteri membawa darah kaya akan O2 kecuali arteri atau truncus pulmonalis dan arteri umbilikalis yang membawa darah kaya CO2. Sistem peredaran sistematik dimulai dari aorta. Aorta akan keluar dari ventrikel kiri, kemudian naik menjadi aorta ascendens, mendatar menjadi arcus aorta, kemudian turun menjadi aorta descendens. Nah, pertama ada aorta descendens. Pada aorta descendens akan muncul dua percabangan artikel kecil ke dekstra dan sinistra yang akan menjadi AA, koronaria. Banyak AA, koronaria yang pada akhirnya tidak beranastomosis dengan arteri yang lain. Arteri yang tidak beranastomosis disebut N-arteri. Nah, terus yang kedua ada arcus aorta. Pada arcus aorta akan muncul tiga percabangan. Tiga percabangan arteri sedang yang akan membawa darah ke bagian ekstremitas dan kepala. Tiga percabangan itu, yang pertama adalah
truncus brachiocephalica. Truncus brachiocephalica itu akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Dan arteri subclavia dextra akan bercabang menjadi arteri yang memvaskularisasi ekstremitas bagian dextra, sedangkan arteri carotis communis dextra akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Yang ketiga ada aorta descendens. Aorta descendens adalah lanjutan menurun dari arcus aorta. Aorta descendens akan dibedakan menjadi aorta descendens pars thoracica, dan aorta descendens pars abdominalis. Aorta descendens yang terletak lebih superior dari diafragma disebut sebagai pars thoracica, di mana aorta thoracica akan memvakulasi bagian perikardium, esofagus, interkostal, dan sebagainya. Satu hal yang perlu diingat adalah setelah aorta descendens, aorta akan membelah menjadi dua, yaitu sepasang arteri iliaca komunis, di mana A iliaca komunis ini akan mencabang lagi dan vaskularisasi bagian hip, organ viscera, dan juga ekstremitas bawah. Terus sini saya juga akan menjelaskan sistem vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Untuk memahami sistem vena, kita harus mengerti dahulu bahwa semua vena pada akhirnya akan bermuara ke atrium kanan, kecuali vena pulmonalis. Vena-vena yang bermuara langsung ke atrium kanan adalah vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena-vena cardiaca minimae. Vena cardiaca minimae dan sinus coronarius mendrainase darah dari jantung kembali ke jantung dan akan dibahas lebih lanjut di bagian circulatory. Nah, yang pertama ada vena cava superior. Vena cava superior ini adalah muara dari tiga besar, yaitu penggabungan dua vena besar, yaitu dua vena brachiocephalica atau innominate viens dan juga vena azygos. Nah, di sini terdapat gambar vena. Sepasang vena brachiocephalica, masing-masing vena brachiocephalica adalah muara dari vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainase daerah skeleton trunci, kepala, otak, dan ekstremitas atas, seperti yang terlihat pada gambar. Kedua ada vena azygos. Vena azygos adalah vena yang mendrainase dari vena-vena interkostal kiri. Vena azygos ini dia akan menyilang ke kanan, membentuk dua percabangan. Dia itu akan membentuk dua percabangan yang disebut vena hemiazygos accessoria dan juga vena hemiazygos. Terus ada juga vena cava inferior. Vena cava inferior akan mendrainase daerah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas inferior di ujung
FCI di bagian panggul. FCI adalah muara dari sepasang vena-vena ilioka komunis yang mendrainase daerah dari ekstremitas ke inferior. Hal penting yang harus diingat dari vena inferior adalah bahwa sebelum masuk ke dalam atrium kiri, vena cava inferior akan menerima semua darah dari organ viscera yang harus masuk ke dalam sistem vena porta hepatis, lalu dialirkan ke FCI. Terus ada juga ovarious system. Sekian, jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.